Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 9 Kota Blitar akan mempersembahkan video tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching supervisi akademik. Perkenalkan, saya Eni Fajarwati bertindak sebagai supervisor dari SDN 3 Kepanjen Lor. Dan di sebelah kanan saya Siswa Hartoyo dari SMP Negeri 2 Kota Blitar sebagai coach. Dan sebelah kiri saya Priswiratri dari SDN 2 Sentul sebagai coach. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Siswo. Selamat siang Bu Eni. Apa kabar hari ini Pak Siswo? Baik-baik, semangat dan tetap bahagia Bu. Alhamdulillah. Bagaimana keluarga Bapak? Sehat juga kan Pak Siswo? Ya, alhamdulillah sehat semua Bu. Oke. Pak Siswo akan melakukan coaching ya hari ini? Ya betul Bu, melakukan coaching. Boleh saya tahu coachingnya kepada siapa Pak Siswo? Ya kepada Ibu Pris. Oh, Ibu Pris. Oke, jadi gini Pak Siswo, di sini saya nanti akan mengobservasi panjenengan ketika melakukan coaching dengan Bu Pris. Ya. Betul ya, Bu Pris ya? Ya. Oke Pak Siswo, dalam pra observasi ini saya akan menyampaikan beberapa hal terkait apa yang nanti akan saya observasi kepada panjenengan. Jadi dalam observasi coaching panjenengan nanti kita akan menggunakan prinsip-prinsip coaching. Yang pertama ada kemitraan, kemudian percakapan kreatif dan memaksimalkan potensi. Itu ya Pak Sis ya? Iya, iya betul Bu. Baik Pak Sis, saya mau tanya, kompetensi coaching apa yang akan Pak Sis kembangkan ketika kegiatan coaching nanti? Yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan seutuhnya aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Dua saja Pak Sis? Iya. Oke, dari dua kompetensi coaching yang Pak Sis ucapkan tadi, mungkin ada kompetensi yang spesifik yang akan Pak Sis kembangkan dalam kegiatan coaching nanti. Yang spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu menggali dari informasi dari coach dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, jadi ada satu yang spesifik kompetensi memberikan pertanyaan yang berbobot. Betul begitu ya Pak Sis? Iya. Oke Pak Sis. Kemudian apa indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang ingin Pak Sis dapatkan dari kegiatan coaching tersebut? Ya, pengembangan yang ingin saya dapatkan yaitu bagaimana coach bisa mendapatkan solusi dan jalan keluar dari permasalahannya apa yang telah dia sampaikan dari dirinya sendiri. Oke, baik Pak Sis. Mungkin percakapan kita sebagai pra-observasi cukup sampai di sini. Tetapi perlu saya ingatkan dalam tahapan pelaksanaan coaching nanti, saya harap Pak Sis melaksanakan alur tirta. Ya Pak Sis, yang terdiri dari tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab. Saya juga berharap Pak Sis nanti juga akan mendengarkan dengan rasa. Ya Pak Sis, sudah paham antara alur tirta dan pendengaran rasa ya Pak Sis? Oke, kalau begitu selamat Pak Sis, selamat melaksanakan coaching kepada teman Pak Sis, semoga berhasil dan tetap semangat. Gitu ya Pak Sis? Iya, terima kasih Bu Eni. Oke, silakan Pak Sis melakukannya dengan teman Anda. Ya. Selamat siang Bu Pris. Selamat siang Pak Sis. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, saya baik. Tapi ya ini saya datang ke Pak Sis ini ya juga ada sedikit semacam kegalauan gitu Pak Sis. Oh iya. Ada permasalahan ya Bu ya yang pengen disampaikan pada saat ini. Baik, terima kasih Pak Sis. Saya ini sebenarnya apa ya Pak ya?
akhir-akhir ini memang saya banyak sekali kegiatan ya kita sebagai guru pendidik. Saya juga dapat tugas tambahan. Saya juga lagi melaksanakan pendidikan guru penggerak di angkatan 9 ini. Nah, disitulah Pak permasalahan saya. Jadi begitu banyak tugas yang saat ini saya dapatkan. Begitu Pak Sis. Bagaimana Bu menyikapi tugas-tugas itu? Apakah ada hambatan atau kendala? Baik, selama ini yang saya rasakan ya Pak Sis ya, saya bingung, terlalu bingung ini Pak. Terlalu banyak tugas-tugas yang harus saya selesaikan, semuanya minta ini didulukan, ini didulukan, ini didulukan. Jadi ini membuat saya agak pusing lah Pak. Jadi saya sempat stres juga. Saya sempat stres juga ketika begitu banyak yang harus saya hadapi. Kebetulan saya juga dapat tambahan di sekolah itu, jadi tugas tambahan jadi operator PIP. Lalu saya dapat tambahan tugas ini Pak, menghandle keuangan kantin, ngaten nggih. Jadi setiap hari saya juga berkecimpung di situ, mengatur lalu lintasnya kantin sehat itu, masuknya yang ngatur keuangannya kebetulan pas bukan dibebankan, saya diamanai untuk mengatur itu Pak. Nah begitu. Belum lagi tugas JGP, belum lagi tugas saya di rumah sebagai seorang ibu dan istri. Begitu Pak. Iya. Kira-kira bagaimana Ibu menyikapi dengan kondisi seperti itu? Apa yang sudah dilakukan? Selama ini yang coba saya laksanakan Pak ya, saya terapkan gitu. Saya mulai membuat semacam jadwal lah Pak, jadwal apa saja yang misalkan bulan ini target saya dijadikan tugas saya dibebankan apa, ini tugas ngajar yang harus saya selesaikan, ini tugas tambahan saya juga harus selesaikan. Misalkan kalau itu kan bisa duduk juga toh Pak, jadi operator itu kan bisa duduk juga di situ. Terus habis itu tugas-tugas saya sebagai CGP, atau di situ dalam SMS itu kan banyak tugas sekali ya Pak, yang sering kali juga dudit. Nah saya membuat semacam jadwal gitu Pak, tertulis kegiatan apa saja yang sudah saya lakukan gitu. Mulai kapan itu Bu Pris rasakan? Rasakan gimana Pak? Rasakan mengalami stres tadi atau stres. kesulitan? Awalnya ini ketika saya masuk CGP Pak, saya masuk CGP otomatis kan ini tambah kerjaan saya tambah Pak, mau nggak mau kita kan tambah. Tapi alhamdulillah itu sudah jadi mungkin sudah ditakdirkan oleh yang kuasa, saya harus menjalani CGP ini dengan tugas tambahan itu. Saya berusaha mengaturnya lah Pak sekarang, mulai berdamai dengan hati begitu Pak. Bisa menerima dengan senang Bu ya, sesuatu yang kita memang awalnya berat sekali dengan mengatur jadwal. Kita berada di kasarannya berada di zona nyaman, ketika itu kita harus menambah pekerjaan baru, itu kan berat. Jadi sosialnya menurut saya sendiri sebagai personal itu memang agak berat buat saya. Iya. Berarti Bu Pris sudah membuat schedule ya, atau jadwal yang sesuai dengan kebutuhan. Saya mencoba menerapkan membuat skala prioritas gitu Pak. Semacam ini mana yang didulukan dulu, membutuhkan perhatian khusus, yang ini misalkan bisa ditinggal ya nanti diloncat gitu, yang mana yang penting dulu buat saya. Apa yang sudah dicapai dengan membuat jadwal itu? Apa ada perubahan di dalam melaksanakan tugas-tugas? Alhamdulillah sejauh ini setelah saya mencoba menerapkan itu Pak ya, kelihatannya sudah agak teratur. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, mulai saya awalnya kaget dengan itu ya, menantang Pak ya, menantang itu lama-lama ya setelah berdamai dengan keadaan ya Pak ya. Alhamdulillah saya sudah bisa. Terus mengajar di kelas pun saya juga harus pandai-pandai mengaturnya untuk ketemu dengan siswa ya, meskipun saya ada banyak tugas tambahan, tapi siswa juga perlu perhatian dari saya juga toh Pak. Nah dari situ saya mulai setelah menjaga jadwal agak ritmenya sudah berbeda lagi. Jadi Bu Pris sudah menikmati ya, bisa alhamdulillah semakin tidak saya pikir terlalu dalam ya Pak. Artian dalam saya tadi sudah berdamai dengan keadaan.
alhamdulillah bisa lebih menikmati lagi. Ya, menikmati itu penting sekali. Terus bagaimana dengan anak-anak di kelas yang Bu Pris ajar? Alhamdulillah sejauh ini meskipun saya misalkan ada tugas tambahan yang terpaksa saya harus meninggalkan anak-anak di kelas Pak ya, saya juga menyiapkan tugas untuk mereka, dan dari sini nanti saya bisa minta tolong ke rekan sejawat untuk kadang mengawasi anak-anak dalam belajarnya. Tapi semaksimal mungkin saya menyempatkan untuk tatap muka dengan anak didik saya. Jadi berkolaborasi dengan rekan sejawat Bu ya. Terus bagaimana dengan Bapak Kepala Sekolah atau Ibu Kepala Sekolah? Ya, alhamdulillah beliau sangat mendukung sekali Pak apa yang saya laksanakan. Selain pastinya mendukung dengan tugas tambahan saya ketika saya ikut CGP ini, beliaunya juga sangat antusias ya. Orang Jawanya bilang marem gitu Pak. Mungkin ada apa ya, gurunya itu yang bisa diharapkan nanti bisa membuat perubahan begitu. Iya, oke, membuat perubahan. Apa yang sudah Bu Pris buat perubahan baik di kelas maupun untuk sekolah di mana Bu Pris ditugaskan? Setelah saya ikut pendidikan penggerak ini Pak. Iya, betul. Alhamdulillah sedikit banyak membuka paradigma saya untuk mengikuti alur pendidikan guru penggerak ya Pak. Yang awalnya saya ini kasarannya apa ya, lebih tepatnya kurang berinovasi, kurang lebih aktif. Insya Allah dengan mengikuti pendidikan guru penggerak ini saya bisa mengubah mindset saya terutama ini dalam pembelajaran di kelas yang semula awalnya saya ini anak-anak fokusnya ke saya berusaha belajar sekarang ke student center gitu Pak. Iya. Wah, biasa Bu Pris ya. Jadi tidak semudah membalikkan tangan kalau betul, Pak. kita sesuatu yang baru, butuh proses, semuanya proses. Nah, anak-anak ini ketika diproses, bagaimana tanggapan yang dulunya contohnya ke Bu Pris, sekarang dialihkan ke anak-anak, bagaimana perasaan mereka? Kelihatannya mereka lebih enjoy Pak ya. Jadi saya menerapkan bisa sama anak didiknya seperti teman ya Pak ya. Jadi saya menerapkan seperti teman. Kadang seperti teman, tapi istilahnya tetap harus pada koridornya. Kalau guru tetap harus dihormati juga ya. Jadi jangan bukan batas seperti itu. Jadi kelihatannya anak-anak saya sekarang lebih nyaman, lebih enjoy. Alhamdulillah ketika saya nggak di kelas ada yang nyari. Nah, itu sudah prestasi buat saya. Berarti saya dirindukan, gitu Pak. Ya, meskipun anak-anak yang bilang seperti itu tidak semuanya sih, tapi alhamdulillah ada. Setidaknya saya masih dirindukan, gitu iya. Pak. Jadi luar biasa Bu Pris ya, menjadi guru yang dirindukan, diidolakan itu adalah harapan. Iya, buat saya itu prestasi paling paling membanggakan buat saya yang nggak ternilai. Ternyata mereka kalau saya tidak berada di situ mencari, nah itu sudah jadi prestasi buat saya Pak. Kira-kira apa yang menyebabkan mereka kok sampai mencari? Ya, itu. Apa ya Pak ya? Kalau saya bilang nanti GR betul nggih? Ya enggak lah Bu, itu kan kebanggaan guru. Iya, mungkin saya lebih sekarang ketika ini saya lebih care ke anak-anak gitu Pak. Saya anggap sebagai teman bisa, saya berusaha menempatkan sebagai teman, sebagai orang tua, sebagai ibu lah, sebagai ibu bagi mereka. Nah dari situ kelihatannya anak-anak lebih lebih intens lah gitu. Berarti ini tanggung jawab Bu Pris bisa dilakukan dengan baik ya Bu? Insyaallah. Iya, dengan anak-anak yang nyaman belajar, kalau tidak ada dicari kemana, jadi guru diidolakan. Ya, baik. Tanggung jawab yang sudah dilaksanakan oleh Bu Pris di sekolah dengan manajemen waktu yang begitu runtut ya Bu ya. Baik Bu Pris, wawasan apa yang ingin Bu Pris sampaikan pada pertemuan coaching hari ini? Wawasan saya inginnya ini Pak, lebih lagi jadwal saya ini harus lebih saya melaksanakan tugas saya ini lebih bertanggung jawab lagi, saya lebih konsisten lagi, dan pastinya tugas-tugas yang saya laksanakan itu tidak hanya sekedar
sekedar langsung saya kerjakan saja, tapi ini saya dengan alur yang lebih sistematis lagi. Saya harapkan tugas saya nanti bisa lebih baik, bisa lancar, dan hasilnya juga maksimal seperti itu, Pak. Ya baik Bu Pris, terima kasih pada coaching hari ini. Kesimpulannya apa dari pembicaraan kita? Kesimpulannya saya harus lebih baik lagi, harus bisa lagi manajemen waktu dengan lebih bagus lagi, sehingga nanti saya bisa melaksanakan tugas ini dengan penuh rasa tanggung jawab dan bisa menjadi yang terbaik di pekerjaan saya, baik di pekerjaan saya, di rumah juga sama-sama imbang Pak antara itu. Nah, harapan saya seperti itu Pak. Iya, terima kasih Bu Pris. Semoga apa yang menjadi harapan-harapan bisa terlaksana dengan baik dan tetap semangat. Amin. Menjadi pamong bagi anak-anak, Insya Allah, yang bisa menuntun anak-anak untuk selamat dan bahagia. Terima kasih waktunya Pak Sis. Mohon maaf saya merepotkan Anda. Alhamdulillah Pak Sis, tadi sudah melakukan coaching kepada Bu Pris. Lancar nih Pak Sis? Lancar, Alhamdulillah Bu, tidak ada kendala. Saya amati juga sudah lancar, percakapannya itu juga tidak ada kendala sama sekali. Oke Pak Sis, dalam percakapan kita pasca observasi ini, saya mau bertanya kepada Pak Sis, apa yang sudah Bapak lakukan terkait indikator pencapaian pengembangan yang panjenengan inginkan tadi. Jadi panjenengan tadi kan menginginkan mau mengembangkan kompetensi, memberikan pertanyaan yang berbobot. Coba bisa Bapak jelaskan kepada saya? Iya, ingin saya kembangkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot supaya bisa menggali informasi dari coach, sehingga coach itu bisa menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Baik Pak Sis, betul sekali. Saya tadi juga menangkap percakapan panjenengan dengan coach seperti itu. Kemudian ada beberapa hal Pak Sis. Di sini saya tadi kan sebagai observer, saya mengamati panjenengan melakukan coaching kepada Bu Pris dari awal sampai akhir, dan ada beberapa hal yang saya catat. Yang pertama, saya ucapkan selamat Pak Sis telah melakukan coaching dengan baik sekali. Dan yang kedua, Pak Sis telah melakukan mendengarkan dengan teknik rasa. Jadi kalau saya amati tadi, Pak Sis sudah mendengarkan dari coach semua jawaban dari coach sudah Pak Sis terima. Kemudian Pak Sis juga memberikan reaksi dengan senyuman, dengan anggukan, dan Pak Sis juga menatap fokus kepada coach. Kemudian Pak Sis juga terus menggali pertanyaan sampai coach tersebut menemukan solusinya. Dan terakhir Pak Sis juga telah membuat rangkuman dari jawaban coach tadi. Kemudian untuk alur cerita yang terdiri dari tujuan, alhamdulillah tadi saya juga sudah merekam. Pak Sis juga sudah menanyakan tujuan dari percakapan tadi apa, sudah ditanyakan oleh Pak Sis, dan coach pun juga sudah menjawab. Kemudian di tahap identifikasi, Pak Sis juga sudah menggali-gali, menanyakan hambatan, menanyakan solusi. Yang dihadapi situasinya seperti apa, keinginannya seperti apa, dan apa yang dilakukan untuk menghadapi hambatan tersebut, itu juga sudah Pak Sis lakukan. Kemudian Pak Sis juga menanyakan kesimpulan dari percakapan tadi kepada coach, dan yang menjawab berkali-kali lagi juga coach, bukan Pak Sis sendiri. Luar biasa Pak Sis telah melaksanakan dengan baik. Tapi ada satu Pak Sis, tadi saya belum menangkap terkait tanggung jawab. Pak Sis tadi kalau saya tidak salah dengar belum menanyakan kapan pelaksanaan rencana aksi tersebut. Apa benar Pak Sis? Iya, itu yang belum saya tanyakan tentang waktunya. Oke, iya, waktunya dalam pelaksanaan rencana itu ya Pak Sis. Oke, tadi Pak Sis
mengembangkan satu kompetensi, yaitu kompetensi memberikan pertanyaan yang berbobot. Mungkin nanti jika ada kesempatan coaching lagi dengan rekan-rekan, mungkin ada lagi kompetensi coaching apa yang ingin Pak Sis kembangkan dalam kegiatan coaching selanjutnya yang mungkin Pak Sis akan melaksanakannya. Ya, hadir sepenuhnya dan mendengarkan dengan aktif, Bu. Berarti dari memberikan pertanyaan berbobot yang satu itu ditambah 2 lagi ya Pak Sis. Hadir sepenuhnya dan mendengarkan dengan aktif. Luar biasa Pak Sis. Semoga rencana Pak Sis ke depannya terkait coaching dengan rekan sejawat akan memberikan hasil yang memuaskan dan tentunya membawa berkah dan manfaat untuk rekan yang menjadi coach panjenengan. Terima kasih. Oke. Mungkin dari saya percakapan kita untuk pasca observasi ini saya akhiri Pak Sis. Luar biasa, hari ini saya bangga dengan panjenengan karena panjenengan telah melaksanakan coaching dengan sangat baik. Sekali lagi semoga berkah dan membawa keberuntungan untuk Bapak dan juga rekan sejawat Bapak yang telah Bapak coaching. Terima kasih waktunya. Terima kasih. Sukses selalu ya Pak Sis. Amin. Selamat siang Pak Sis. Selamat siang. Demikian Bapak Ibu praktek dari modul 2.3 coaching supervisi akademik dari calon guru penggerak angkatan 9 Kota Blitar. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, maju.